Nyanyian terakhir Sang Sindan. Di sebuah desa kecil di Jawa, ada sebuah panggung tua yang terbengkalai di tengah hutan. Dahulu, tempat itu adalah pusat hiburan rakyat. Tempat di mana seorang sindan terkenal bernama Rarasati sering bernyanyi. Suaranya begitu merdu, mampu membuat siapapun yang mendengar terhanyut dalam pesona mistisnya. Namun, malam terakhirnya di panggung itu berubah menjadi malam paling mengerikan dalam sejarah desa. Dulu, Rarasati adalah primadona yang dicintai banyak orang. Tetapi di balik ketenarannya, ia menyimpan dendam yang membara. Ia jatuh cinta pada seorang dalang bernama Bagas. Tetapi Bagas justru memilih wanita lain. Pada malam pentas terakhirnya, Rarasati menyanyikan tembang paling indah yang pernah ia bawakan. Tapi saat lagu mencapai puncaknya, ia mendadak terdiam. Darah mengalir dari mulutnya. Matanya membelalak ketakutan, seolah melihat sesuatu di antara para penonton. Lalu, tiba-tiba, tubuhnya terjatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Dari tenggorokannya keluar suara-suara mengerikan, seperti jeritan orang sekarat. Ia meronta-ronta, mencakar lehernya sendiri hingga berdarah. Para penonton menjerit panik, sebagian lari ketakutan. Dalam hitungan detik, tubuh Rarasati mengering seperti mayat yang sudah puluhan tahun membusuk. Matanya kosong, rahangnya terbuka lebar, seolah menjerit tanpa suara. Sejak saat itu, panggung itu ditinggalkan, dan nyanyian sindan tak pernah terdengar lagi. Puluhan tahun berlalu, dan panggung tua itu tetap berdiri di tengah hutan, tak tersentuh siapapun. Namun, warga desa sering mendengar suara sindan bernyanyi di malam hari. Suara itu begitu merdu, tapi juga membuat bulu kuduk merinding. Konon, jika seseorang mendengar suara itu dan berbalik mencari sumbernya, maka ia akan melihat sesosok wanita dengan wajah membusuk, mata hitam pekat, dan mulut yang menganga lebar, seolah masih menyanyikan lagu terakhirnya. Siapapun yang melihat wajahnya akan mengalami hal yang sama. Seperti Rarasati, tubuhnya mengering, matanya kosong, dan ia akan mati dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Suatu malam, sekelompok anak muda yang tidak percaya tahayul datang ke panggung tua itu. Mereka ingin membuktikan bahwa hantu sindan hanyalah mitos. Dengan kamera dan senter, mereka memasuki panggung yang berdebu. Di tengah panggung, ada kain putih lusuh, sisa-sisa dekorasi zaman dulu. Tiba-tiba, lir-ilir, lir-ilir, nyanyian sindan terdengar pelan dari balik kegelapan. Suara itu terdengar semakin dekat, semakin jelas. "Siapa itu?" bisik salah satu dari mereka. Suaranya bergetar. Lampu senter mereka berkedip-kedip, lalu mati. Dalam kegelapan, suara nyanyian berubah menjadi rintihan menyayat hati, seperti suara seseorang yang dicekik perlahan. Lalu, di atas panggung, seorang wanita berdiri. Gaunnya putih, kusam, dan berlumuran darah. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling mengerikan adalah senyum lebarnya yang tidak wajar. Seperti seseorang yang mulutnya pernah terkoyak. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya. Suara jeritanya bukan lagi suara manusia. Itu suara kematian. Seketika, para pemuda itu jatuh ke tanah, menggeliat, dan mencakar leher mereka sendiri. Mata mereka memutih, tubuh mereka mengejang. Dalam hitungan detik, mereka berubah menjadi mayat kering dengan wajah menganga ketakutan. Dan di panggung itu, sindan hantu masih berdiri, tersenyum, siap menyanyikan lagu berikutnya. Sejak malam mengerikan itu, desa kembali dihantui oleh suara nyanyian misterius yang terdengar dari arah panggung tua. Tak ada yang berani mendekat, hingga seorang wartawan bernama Dika datang untuk mengungkap kebenaran. Dika telah mendengar banyak cerita tentang sindan Rarasati. Bersama dua temannya, Reno dan Siska, ia membawa kamera dan alat perekam untuk merekam bukti. Namun,
Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi pentas terakhir mereka. Ketika mereka tiba di panggung tua, suasana terasa begitu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. "Lihat ini," ujar Reno sambil mengarahkan senter ke panggung. Ada noda darah kering di lantai kayu. Mereka mulai merekam, dan Siska membaca mantra perlindungan yang diberikan oleh seorang dukun desa. Tapi Dika hanya tertawa. "Buat apa baca mantra? Ini cuma tempat kosong." Namun, saat kamera dinyalakan, "Neng Ning Nung," sebuah suara lembut terdengar seperti bisikan dari kegelapan. Lampu senter mereka mulai berkedip. Suhu udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dika menoleh ke layar kameranya dan terdiam kaku dalam rekaman. Di tengah panggung, meski tak terlihat dengan mata telanjang, ada sesosok wanita bergaun putih berdiri di sana. Ia tidak bergerak, tidak bersuara, tapi tersenyum lebar seolah menunggu sesuatu. "Lari, kita harus pergi," bisik Siska ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, "Lir ilir, lir ilir," suara sinden itu terdengar jelas, mengalun langsung di telinga mereka. Mereka menoleh ke arah panggung. Sosok itu kini benar-benar ada di sana. Gaun putihnya berkibar tanpa ada angin. Rambut panjangnya bergerak sendiri, dan senyumnya semakin melebar, hingga terlihat sobekan di kedua sudut bibirnya, membuat wajahnya tampak mengerikan. Matanya kosong, hitam pekat seperti lubang neraka. Ia melangkah mengambang ke arah mereka. "Lari!" Reno menjerit, tapi mereka tak bisa bergerak. Tubuh mereka terkunci. Tangan mereka mencengkeram leher sendiri. Kuku-kuku mereka menggali ke dalam kulit. Mereka ingin menjerit, tetapi suara mereka tertelan. Dika melihat Reno mulai kejang-kejang. Wajahnya membiru, darah keluar dari mulutnya, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Siska menangis, tubuhnya bergetar, matanya membelalak, lalu mulai mengering seolah darah di dalam tubuhnya dihisap habis. Dan Dika merasa suara sinden itu memanggilnya. Ia menatap hantu itu yang kini berdiri tepat di depannya. Wajah Larasati hanya beberapa inci dari wajahnya. Lalu, hantu itu membuka mulutnya yang lebar dan menyanyikan bait terakhir. Keesokan paginya, warga desa menemukan kamera Dika tergeletak di tengah panggung. Layar kamera masih menyala, dan video terakhir yang terekam menampilkan 3 tubuh kering yang tertunduk di bangku penonton, dengan mata kosong menatap panggung. Tak ada jejak Dika, Reno, atau Siska. Hanya gaun putih lusuh yang tergantung di atas panggung, berayun pelan, seolah seseorang baru saja memakainya semalam. Dan di malam berikutnya, suara sinden itu kembali terdengar. Kematian Dika, Reno, dan Siska menjadi misteri besar di desa. Polisi yang menyelidiki kasus ini hanya menemukan kamera yang masih menyala. Namun tidak ada satupun jasad mereka. Warga semakin ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Namun, di tengah ketakutan itu, seorang wanita tua bernama Bu Sri muncul dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Aku tahu bagaimana menghentikan kutukan ini." Warga desa terkejut. Bu Sri adalah mantan sinden yang dulu pernah bernyanyi bersama Larasati sebelum tragedi mengerikan itu terjadi. Dengan suara gemetar, ia menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dulu, Larasati tidak mati karena sakit atau kerasukan. Ia dibunuh oleh sekelompok orang yang iri padanya. Wanita-wanita sinden lain merasa tersaingi oleh kecantikannya dan suaranya yang indah. Dalang Bagas, pria yang dicintainya, ternyata sudah lama berselingkuh dengan sinden lain dan memfitnah Larasati sebagai wanita pemuja setan. Pada malam pementasan terakhirnya, saat ia bernyanyi, seseorang menuangkan racun ke dalam minumannya. Ketika racun itu mulai bekerja, tenggorokannya terasa terbakar. Ia mencoba melawan, tapi
tapi beberapa orang sindan lain memegangi tubuhnya. Mereka menyelipkan kawat halus ke dalam mulutnya, menariknya kuat-kuat hingga bibirnya terkoyak lebar. Ia menjerit tanpa suara. Air matanya bercampur darah. Malam itu, Rarasati mati dengan wajah tersenyum mengerikan. Jasadnya dibuang di bawah panggung. Tubuhnya dibiarkan membusuk dalam kegelapan, hingga ia bangkit kembali sebagai arwah gentayangan yang menyanyikan lagu kematiannya. Bu Sri tahu satu-satunya cara menghentikan Rarasati adalah dengan menyanyikan lagu yang belum sempat ia selesaikan saat malam kematiannya. Maka, dengan penuh keberanian, Bu Sri dan beberapa warga pergi ke panggung tua. Mereka membawa bunga melati dan dupa, lalu duduk di depan panggung yang kosong dan sunyi. Tiba-tiba, lir-ilir, lir-ilir, nyanyian Rarasati menggema di udara. Dari kegelapan, ia muncul. Gaun putihnya melayang di udara, rambutnya berantakan. Bibirnya yang terkoyak masih tersenyum. Mata hitam pekatnya menatap tajam ke arah mereka. Warga gemetar ketakutan. Beberapa dari mereka ingin lari, tapi Bu Sri tetap duduk tegak. Dengan suara bergetar, ia mulai menyanyikan bait terakhir lagu Rarasati. Lir-ilir, lir-ilir, tandurewu sumilir, tak sengguh temanten anyar. Rarasati terdiam. Matanya yang hitam mulai berkaca-kaca. Bibirnya yang robek bergetar, seolah mengingat kenangan yang begitu menyakitkan. Lalu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, air mata jatuh dari matanya. Tubuhnya perlahan berubah. Wajahnya yang mengerikan mulai kembali seperti dulu. Gaun putihnya yang lusuh menjadi bersih kembali. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Terima kasih." Dan dalam sekejap, angin berhembus kencang, membawa sosoknya menghilang bersama embusan terakhir lagu yang belum sempat ia nyanyikan di malam kematiannya. Keesokan harinya, panggung tua itu runtuh dengan sendirinya, seolah menutup babak terakhir dari tragedi yang selama ini menghantui desa. 3 hari setelahnya, mayat Dika, Reno, dan Siska ditemukan di bawah reruntuhan panggung. Mereka dalam keadaan tersenyum, dengan mata tertutup seolah sedang bermimpi. Namun, yang paling mengejutkan, di tangan Dika masih tergenggam selembar kain putih bersulam nama Rarasati. Ia akhirnya bisa menyelesaikan nyanyian terakhirnya.